Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo Sobat Mani. Hari ini kita mau membahas terkait ibu hamil dan ibu menyusui apakah boleh berpuasa. Kita kan mau memasuki bulan Ramadan ya dok. Nah banyak pasti ibu-ibu yang mamah muda, yang masih baru menyusui gitu kan, bertanya-tanya boleh nggak sih di bulan puasa itu kita berpuasa. Hari ini alhamdulillah sudah hadir dengan Dr. Haji Al-Fatri. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok sudah hadir di podcast kita hari ini. Nanti kita akan banyak dapat ilmu dari beliau terkait ibu hamil dan menyusui itu apakah boleh berpuasa atau tidak. Seperti itu ya dok ya. Ya. Oke, nah dok kan banyak pertanyaan ya dok kalau ibu hamil itu boleh berpuasa atau tidak. Sebenarnya dok secara medis itu diperbolehkan atau tidak dok? Secara prinsip medis boleh, boleh, tapi dengan syarat. Oke, nah syaratnya? Syaratnya pertama tidak mengganggu kondisi ibu dan kondisi bayi. Oke dok. Nah, pertanyaan kondisi ibu seperti apa yang terganggu gitu. Misalnya ibunya ketika puasa mual muntah hebat. Oke dok. Ya istilah kita keliongan, Dok. hitam, itu sih nggak bisa. Dan kalau indikasi bayinya mungkin gerakan bayinya berkurang. Oke dok. Kemudian atau ketika diperiksa saat kontrol hamil mungkin ukuran bayinya kecil dibanding usia kehamilan. Jadi itu indikasi bahwa tidak sarankan untuk puasa. Tidak. Secara fikih pun agama juga kalau puasa memberatkan bagi ibu hamil juga sih tidak diwajibkan karena kan juga nanti ada bayar fidyah atau diqadha di bulan yang lain. Iya betul. Jadi meringankan ya dok ya, Ya, sebetulnya meringankan. untuk ibu hamil itu Ya. puasa atau tidak. Nah jadi dari yang ciri-ciri tadi ya dok, apa namanya ada janinnya terlalu kecil atau Ya. gimana. Nah itu sebetulnya di trimester berapa sih dok kita bisa lihat atau yang diperbolehkan untuk berpuasa? Jadi kalau untuk berpuasa itu memang rekomendasinya sih di atas trimester 2 ke atas. Trimester 2 ke atas. Jadi setelah kehamilan lebih dari 12 minggu. Kenapa? Karena memang pada awal-awal hamil itu kan mungkin 50% lebih ya ibu-ibu tuh mual muntah. Iya dok. Sebenarnya mual muntah itu memang suatu pengaruh hormon terhadap tubuh ibu ya. Iya. Jadi hormon-hormon kehamilan yang mempertahankan kehamilan ini efek sampingnya kadang-kadang juga menyebabkan asam lambung naik Oke dok. sehingga mual muntah. Nah, ketika di bawah 12 itu sering biasa gejala di bawah 16 Iya, iya, minggu. Nah, ketika ibu tuh sudah hamil dengan mual muntah di bawah puasa kan Iya. Waduh. tambah berat. Makanya Kebayang ya di dok. bawah 12 minggu Iya. atau trimester pertama mungkin disarankan tidak. Tapi kalau ibunya fit, nggak ada gejala-gejala tadi, mah silakan aja. Boleh. Diperbolehkan ya dok ya. Berarti dok yang mual muntah itu kan orang suka mikirnya itu ngidam gitu. Ternyata itu dari asam lambungnya yang memang naik. Iya, jadi gini, kalau kita belajar patofisiologi atau perjalanan penyakit ini, bukan penyakit ya, perjalanan perubahan-perubahan. Jadi yang namanya hamil itu pasti ada hormon yang berubah dalam tubuh ibu kan? Iya dok. Pasti. Dia hormon-hormon ini menyebabkan rahimnya ibu ini rileks. Kalau rahim rileks tentu bayinya bisa tumbuh. Iya dok. Kan bayi itu tumbuh tiap hari. Iya dok. Nah, kalau rahimnya nggak rileks, bayinya keluar dong, Oh iya. kontraksi. Nah, Aduh, stres dok. kadang-kadang efek hormon hamil yang merilekskan lambung ini, merilekskan rahim ini menyebabkan lambung rileks, usus rileks juga. Nah, konsekuensinya kalau lambungnya rileks, itu asam lambungnya naik. Justru kalau rileks asam lambung naik ya Iya, dok. dia kan ada kontraksinya sekian kali per menit. Kalau dengan pengaruh hormon mungkin jadi pelan, dia Iya. bisa 4-5 kali semenit, sekarang menjadi 2 atau 3, 1-2 kali. Oke. Kemudian konsekuensinya tentu asam lambungnya naik. Iya dok. Asam lambung naik pasti dia akan mual, muntah kalau asam lambungnya makin tinggi. Iya dok. Kemudian efeknya ke usus, kalau ususnya rileks, penyerapan makanannya pelan. Akhirnya dia makannya dikit tapi kenyang. Dikit tapi yang jadi ugal-ugal ya dok ya. Jadi karena ibu hamil di awal-awal bulan tuh malas makan tuh di situ. Iya dok. Bukan karena dia nggak mau, kan ususnya tuh bang diserapnya masih pelan gitu ya. Pelan ya, dok. Dan jangan heran nanti kalau BAB-nya juga jarang. Oh iya. Kok saya BAB-nya jarang dok, seminggu Iya. juga belum. Itu memang tadi itu, ada pengaruh itu tadi.
Nanti kita cerita lagi deh masalah fisiologi ibu hamil gimana, apa yang terjadi. siap. Sekarang kita fokus ke ini dulu. Oke, Apa siap. namanya? Ibu hamil tuh boleh berpuasa. Jadi prinsipnya boleh, prinsipnya. Tapi harus perhatikan hal-hal yang mengganggu kesehatan ibu dan kesehatan bayi. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau bisa di atas trimester 1, kemudian gejala mual muntah tidak ada, kemudian ukuran bayinya normal, kemudian tidak ada satu lagi penyakit apa namanya diabetes mellitus gestasional. Jadi ada penyakit gula ya. Iya, Dok. Ini kalau penyakit gula juga tidak disarankan ibu untuk puasa. Kalau misalkan ibu yang berpenyakit gula dia berpuasa, efeknya nanti gimana sih, Dok? Kan gulanya tiba-tiba jadi Turun. Kemudian ibunya pingsan. Iya. Poligami. Waduh, bahaya juga ya, Dok. Iya. Jadi memang kondisi harus sehat banget. Iya, harus sehat ya. Jadi ibu-ibu jangan memaksakan ya. Harus benar kondisinya sehat betul ya, Dok ya. Nah, agama kan tidak memberatkan. iya, betul. Kalau yang anemia juga berarti sama ya? Anemia juga jangan, Jadi tidak disarankan untuk berpuasa. Anemia, diabetes, gangguan pertumbuhan janin. Iya. Makanya kita setiap bulan tuh kan kontrol USG itu kan selain tuh apa namanya untuk melihat kesejahteraan ibu juga melihat kondisi bayi dengan apa namanya ukuran-ukuran berat badannya kan. Di setiap minggu itu usia kehamilan ada berat badannya tertentu. Ya, kalau berat badan bayi itu di bawah standarnya jangan, kasihan nanti bayinya. Kasihan ya. Atau gerak bayi yang berkurang. Gerak bayi normal itu 1 jam itu ada 1 kali paling kurang. Iya, Dok. Tapi kalau dia nggak muncul jangan, berarti bayinya kurang sehat di dalam. Oke, baik, Dok. Berarti kalau misalkan lebih baiknya konsul dahulu ya, Dok, sebelum mau berpuasa. Betul, jadi berpuasa. sudah konsul dengan dokter obgyn ya, Dok ya. Ya, artinya kan gitu. Kalau kondisi perkembangan bayi kan tahunya di USG. Iya, betul. Diukur satu-satu. Diameter kepala, lingkar kepala, panjang tulang paha, lingkar tersebut semuanya. Semisal dok ternyata dia belum cek nih, belum konsul, tapi udah berpuasa ya. Ada nggak sih dok gejala-gejala yang dari badannya itu terasa gitu? Nggak kuat. Gak kuat ya, itu tadi. Jadi kalau seandainya tanda-tanda tidak kuat puasa tadi itu tadi keringat dingin. Sudah kering. Kemudian apa namanya? pandangannya gelap, kadang-kadang maaf bisa Pingsan. sinkop atau pingsan gitu ya. Gemeteran gitu ya. Tanda-tanda hipoglikemik gitu. Itu mungkin sebaiknya berbuka. Nggak usah dilanjutkan puasanya. Jadi jangan berat ya Bunda, karena kan apalagi untuk orang Islam ya dok, orang Muslim itu diberikan keringanan juga gitu. Nah kalau misalkan itu untuk yang ibu hamil ya dok. Kalau misalkan ibu menyusui itu gimana dok? Jadi ibu menyusui itu boleh, pada prinsipnya tak boleh puasa. Tapi ada hal yang kita perhatikan. Pertama adalah yang tadi itu seperti gejala-gejala fisik seperti tadi apa namanya keringat dingin, pandangan gelap, tiba-tiba pingsan, itu kan kondisi fisik ibu kan. Berarti dia nggak kuat. Yang kedua jumlah ASI-nya. Banyak atau enggak dok? Iya, kalau dengan puasa ASI-nya berkurang, ya mungkin sebaiknya nggak dulu. Kasihan bayinya juga kan. Walaupun nanti ada susu formula kan. Iya betul. ASI beda ya dok. Iya betul. Itu lebih baik kan ada sistem imunitas. Sampai sekarang orang belum bisa bikin kan di situ. Sistem imunitas itu cuma ada di ASI. Di ASI. Betul. ASI eksklusif lebih baik ya ibu-ibu. Makanya ketika ibu hamil, ibu menyusui yang mau puasa, memang sebaiknya ketika bayinya sudah di atas 6 bulan. Sudah di atas 6 bulan. Karena kan di atas 6 bulan dia sudah memberikan makanan penambah ASI. Pendamping ASI pasti. Makan pendamping ASI. Jadi nggak selalu mengharapkan ASI ibunya. Tapi kalau umur bayinya masih di bawah 6 bulan, itu kan ASI eksklusif ya. Iya, dok. Sampai 6 bulan itu kan full ASI. Nah itu mungkin yang perlu kita perhatikan. Kalau ibunya masih mau berpuasa, mungkin ketika berpuasa perhatikan ASI-nya apa berkurang apa tidak. Iya dok. Tapi kalau seandainya di atas 6 bulan, usia bayinya maksudnya, ya diharapkan sih mungkin sudah bisa ketika bayinya perlu tambahan makanan, mungkin bisa diberikan makanan pendampingnya. Bukan ASI dok. Jadi selain dari ASI ya dok ya. ASI. Jadi kalau di atas 6 bulan mungkin lebih agak longgar ya. Iya dok. Ininya. Karena kan bayi sudah bisa dikasih makanan yang lain ya. Iya betul-betul. Jadi kalau di bawah 6 bulan memang ASI eksklusif. Siap dok. Oke dok, kalau untuk nutrisi ibu hamil dan menyusui, baiknya tuh untuk makanan-makanannya itu gimana sih dok? Jadi sebenarnya gini, ibu hamil itu kan pada prinsipnya boleh berpuasa. Kenapa? Karena kan kita hanya memindahkan jam makan ya. Iya. Jam makan dari makan pagi pindah ke sahur. Iya dok. Kemudian nanti ya makan siang dengan makan malam digabung ke berbuka. Betul. Ya.
Dan kalau saya sih menyarankan ketika berbuka jangan langsung yang berat. Ya. Ya. Kadang langsung gorengan gimana tuh, Dok? Iya, gorengan sama nasi kan terlalu berat ya. Iya, Maksudnya Dok. mungkin yang ringan dulu kayak bubur kacang hijau, kemudian pepaya atau pisang atau Iya. jus alpukat. Mungkin yang ringan dulu. Dengan harapan nanti setelah tarawih baru yang berat. Oke. Jadi nggak kaget perutnya, Nggak Dok, kaget. ya. Jadi ketika itu kan kita punya spare. Kalau seandainya berbuka pas langsung berat, Iya, Dok. habis tarawih kita nggak bisa lagi. Iya, udah pingsan duluan. Ya langsung pingsan itu, Dok. Iya, apalagi ya maaf nih kalau seandainya berbukanya balas dendam. Iya. Itu jangan sampai. Iya, Dok. Jadi kalau kita baca ayat itu kan wakulu wasrabu wala tusrifu, itu kan makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan itu kan. Jadi ya kalau sambung dengan penjelasan ayat itu dengan hadis, sesungguhnya dalam perut manusia itu terdapat satu bejana. Maka istilah sepertiganya dengan air, sepertiganya dengan makanan padat, sepertiganya dengan udara. Jadi kita makan itu sepertiga yang padat, sepertiga air. Masih ada sepertiga lagi untuk nafas kita. Iya, Dok. Jadi jangan semuanya padat jadi sampai muntah ya, jangan. Iya, semua diisi makanan gitu. Iya, yang padat semua kan. Jadi itu jadi mungkin itu trik ya. Trik bagaimana mengatur menu atau makan selama berpuasa. Jadi ketika berbuka mulai yang ringan dulu. Misalnya mau kurma, mau pisang, mau pepaya, mau jus alpukat, kemudian mau kolak, boleh tapi jangan terlalu manis ya. Iya, Dok. Kemudian bubur kacang hijau. Nah setelah itu sholat maghrib kan, ikut taraweh ya, habis itu baru makan berat. Jadi tetap aja nanti sahur juga makan berat, tetap aja kan makan berat 2 kali. Iya, Dok, tetap. Kita ganti kan makan siang berat, makan malam berat, kemudian ya sahur tadi makan ringannya atau makan breakfastnya ya pas saat berbuka. Jadi sama aja, cuman mindahin jamnya ya, aja Dok, gitu kan gitu sih. Nah itu triknya sih. Tapi kalau ini kan mungkin bisa konsultasi dengan menu dokter ahli gizi ya, Dok. gizi ya. Masalah kebutuhan proteinnya berapa, kebutuhan kalorinya berapa, lemaknya berapa. Mungkin di sana. Tapi satu hal mungkin masalah ibu hamil ini mungkin yang perlu dipahami bersama adalah bahwa mitos yang mengatakan saya makan itu untuk 2 orang. Itu yang jadi masalah. Ya, Dok, katanya makannya jadi banyak karena 2 orang gitu. Itu yang jadi masalah ketika ibu itu berasumsi dia makan untuk 2 orang, itu akan muncul ibu-ibu hamil yang obes gitu loh. Kan kasihan ibu-ibu hamil yang obes kan. Dengan kehamilannya dia udah berat, apalagi dengan berat badan yang berlebih kan. Kebayang nggak kira-kira jantungnya bekerja gimana? Iya. Ya kan ibu obes. Nah, dengan segala konsekuensi, ibu obes itu kan konsekuensinya nanti jadi hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi, kemudian juga menjadi penderita diabetes setelah kehamilannya berlangsung, atau nanti dia menetap menjadi obes. Jadi kan maaf ya, sebenarnya obes itu adalah suatu penyakit kronik yang sistemik loh. Jadi orang obes itu sedang menderita penyakit sistemik yang kronik, di mana semua organnya sudah mengalami peradangan atau inflamasi. Ibaratnya semua, mau jantung, mau ginjal, mau hati, mau otak, itu ibarat gelas yang retak. Semuanya ya, Dok. Iya, jadi tinggal nunggu mana aja yang pecah duluan gitu. Iya, Dok. Apa stroke ya di sini. Jadi maka hati-hati kalau obes itu, apalagi sekarang itu kan saya lihat cenderung anak-anak ya obes ya, anak-anak obes. Itu suatu hal yang harus diwaspadai. Karena takutnya nanti mana orang anggap ini anaknya sehat, gemuk. Iya, kalau kita itu bukan jadi jangan jadi ikon yang bagus gitu. Betul. Itu sih. Jadi anak yang gendut juga belum tentu itu sehat ya, Dok. Apalagi belum tentu nggak sehat. Nggak sehat ya, Dok. Apalagi melebihi dari standar BMI yang disepakati itu kan 19 sampai 25 ya. Iya, Dok. BMI. Jadi jumlah jumlah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dipangkat 2. Itu nilainya standarnya 19 sampai 25. 19 sampai 25. Tinggal kita ngitung kali-kali aja. Oke, siap. Maka sampai dari beberapa tahun belakangan saya lihat
makin ke sini banyak ibu-ibu yang obes ya. Tadi saya baru SK pasien 120 kilo. Masya Allah. Anak kedua, ibunya baru mau 20 tahun. Belum 20. Baru 20 tahun. Tahun kemarin dia sesar di rumah sakit kita. Oh, Sekarang hamil lagi. ya Allah. Sudah berdekatan dengan Iya, berat dulu badan yang dulu saya tanya obesitas ya. kenapa disesar, karena tensi sampai 200. Wah, ya Allah. Ya kan klop itu kan Iya, Dok. obes, tensi naik. Tapi ya itu tadi tahun berikutnya masih hamil lagi, masih berani hamil. Aduh, saya pikir gimana. Ya itulah yang namanya masyarakat kita perlu Iya. edukasi yang lebih mendalam Betul. bahwa bahaya obesitas, bahaya hipertensi, tambah kehamilan itu memang suatu hal yang perlu diwaspadai bersama. Iya, betul. Nah, jadi jangan bilangnya banyak makan biar sehat. Ya, Iya. mungkin kalau makanannya sehat bagus, mungkin Iya. memang bagus ke badan ya, Dok ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan kalorinya Nah, juga betul. dong. Jangan semua berlebihan. dimakan. Yang berlebih. Mungkin nanti ada bagusnya diskusi sama teman-teman di gizi Di klinik ya. gizi. Oke, Biar siap. lebih bagus. Lebih tepat sasaran. Lebih tepat, siap. Berarti lebih dijelaskan kita di podcast selanjutnya ya, teman-teman. Oke, siap. Nah, Dok, dari pemaparan tadi ya, Dok, yang paling penting pesan dokter untuk ibu hamil yang akan berpuasa. Jadi tetap berpuasa itu pada hukum dasarnya ibu hamil boleh silakan ya. Kapan lagi kita berpuasa full kan? Jadi kalau orang hamil biasanya kan nggak haid. Iya, Dok. Kan ibu itu sering ngomong, "Dok, saya pengen puasa." Kenapa emang? Kalau saya hamil kan nggak haid, kapan lagi puasa saya full? Setuju. Iya, Dok. Setuju. Cuman permasalahannya adalah selagi ibu sehat sih mangga, selagi janinnya sehat boleh. Iya. Tapi kalau seandainya ada tanda-tanda yang saya katakan tadi itu seperti ibunya nggak kuat, keringat dingin, mual muntahnya makin hebat, kemudian ada gangguan perkembangan janin, Iya, Dok. maksudnya janinnya kecil dibandingin Iya. seharusnya, atau ada penyakit dari ibu seperti diabetes atau anemia, itu Iya. sarankan mungkin tidak. Gitu, mungkin diganti dengan fidyah atau diqadha di bulan yang lain. Siap, Itu sih Dok. pesannya. Kemudian yang Ingat. kedua, berbukanya jangan pakai konsep balas dendam. Jangan pakai konsep makan itu berdua, sesuai dengan takaran kita. Tapi berapa jumlahnya mungkin ya seperti itu. Kalau hadis Nabi yang kita pakai tadi itu kita rasain aja. Sepertiga isi yang padat, sepertiga isi yang cair, sepertiga isi udara. Saya kira bisa sih kita rasakan itu. Jangan sampai ke sini baru kita berhenti. Jangan. Tapi kalau mau objektif tentu kita akan konsul ke dokter gizi klinik ya. Mudah-mudahan beliau bisa ngasihkan gambaran-gambaran berapa kalori yang dibutuhkan. Betul. Wah, terima kasih dokter pesan-pesannya. Semoga apa yang tadi yang disampaikan bisa untuk Bunda nih membuat keputusan apakah sebaiknya saya puasa atau tidak, atau bagaimana nanti saya menjalani puasa. Nah, ingat ya Ibu, setiap Bunda itu punya kondisi tubuh yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Gitu ya, Dok ya. Oh, si Anu teman saya kok bisa kok puasa. Iya, gitu, saya Dok. enggak ya, betul. Benar itu. Jadi orang itu memang individual sifatnya, nggak bisa disamakan. Siap, Dok. Nah, semoga semua materi hari ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda ya, Dok. Nah, nanti untuk bunda-bunda yang masih takut atau masih bimbang, pengen tahu dulu kondisi anaknya gimana, kondisi bunda gimana, bunda bisa konsul sama dokter Haji Al-Fadri ya, Dok. Jadwal dokter dari Senin sampai Sabtu dan khusus untuk di bulan Ramadan pagi 9 sampai jam 12. Lalu untuk sorenya itu dari jam 5 sampai jam 6 ya. Jadi jangan sungkan, ayo bisa booking aja langsung di WA. Dan juga kalau misalnya bunda-bunda pengen ada pertanyaan lain, boleh di komen di kolom komentarnya ya, Dok ya. Nanti akan dibantu oleh dokter. Insyaallah nanti kita jawab. Siap, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan lupa subscribe, like, komen di postingan kali ini ya. Kuda Poni, kuy dengerin asiknya podcast Bunda Suryatni.